kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Konsep Dasar Perbankan Syariah, yaitu ada dasar hukum, katakan muamalah, dan produk bank syariah. Jadi di ketiga komponen ini akan dijelaskan oleh tiga teman di samping saya yang akan memperkenalkan diri mulai dari paling kanan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Galang Sanata Dharma sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Farid Ahmad, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya yang bertugas menjadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen karena sudah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Konsep Dasar Perbankan Syariah, yaitu ada dasar hukum, katakan muamalah, dan produk bank syariah. Jadi di ketiga komponen ini akan dijelaskan oleh tiga teman di samping saya yang akan memperkenalkan diri mulai dari paling kanan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Galang Sanata Dharma sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Farid Ahmad, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya yang bertugas menjadi moderator. Mungkin materi pertama yaitu dasar hukum yang langsung saja akan dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu dalam logika. Dipersilakan waktu dan tempat. Yang pertama ada dasar hukum perbankan syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gahar akhir, riba, dolim, dan objek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberi amanah kepada bank syariah untuk selalu menjalankan fungsi sosial, sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal. Lembaga Baitul Mal yaitu lembaga yang menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya yang menyalurkan kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai kehendak memberi wakaf atau wakif. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara saya itu Galang Mardika. Lalu lanjut ke materi kedua, yaitu prinsip-prinsip perbankan syariah yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Saat waktu dan tempat silakan. Di sini prinsip perbankan syariah itu ada 3. Yang pertama, akidah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah. Yang kedua ada syariah. Syariah yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik di dalam bidang ibadah maupun di dalam bidang muamalah, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan, disebut muamalah maliyah. Yang ketiga adalah akhlak, yaitu landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan diri sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah. Yang ketiga ada akhlak, yaitu landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah, yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut menjadi akhlakul karimah, sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan, tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlakul karimah. Baik, saya ucapkan terima kasih pada
jelaskan tentang prinsip-prinsip perbankan syariah. Lanjut ke materi kedua, yaitu ada akad-akad muamalah yang akan disampaikan oleh materi ketiga, yaitu Pak Ahmad seorang MC. Akad-akad muamalah. Akad-akad muamalah adalah perjanjian, ikatan atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam transaksi ekonomi Islam. Terus yang sah sesuai syariah ditandai dengan ijab dan kabul. Ini menciptakan hak dan kewajiban mengikat serta bertujuan agar transaksi bernilai ibadah. Terus ada jenis-jenis akad utama dalam perbankan dan keuangan syariah. Yang pertama itu adalah murabah atau jual beli. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga pokok plus margin keuntungan yang disepakati. Terus yang kedua itu adalah mudhabbah, yaitu bagi hasil atau kerjasama di mana satu pihak menyediakan modal 100%, terus pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, kerugian finansial ditanggung pemilik modal. Terus adalah musyarakah atau kemitraan. Dua pihak atau lebih menyatukan modal untuk sebuah usaha. Yang keempat itu ada wajibah, titipan atau penitipan dana atau barang. Yang kelima itu ada ijarah. Itu adalah sewa, pemindahan hak guna atau suatu barang dalam waktu tertentu. Terus yang keenam itu adalah salam, pesan di muka, jual beli dengan barang dengan pemesanan di mana pembayaran dilakukan di muka secara penuh, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad selaku materi ketiga. Kita lanjut. Ini pecahan dari materi akad-akad muamalah, yaitu produk. Oh, Lanjut juga deh. Di judulnya ada dan produk. Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih pada materi ketiga, yaitu Pak Ahmad yang sudah menjelaskan terkait akad-akad muamalah. Kita lanjut ke materi ketiga, yaitu produk bank syariah yang akan dijelaskan oleh materi pertama dalam Mahardika. Waktu dan tempat kami persilakan. Produk bank syariah yang pertama itu ada tabungan syariah. Tabungan syariah merupakan produk simpanan yang harus melewati beberapa ketentuan untuk dapat melakukan penarikan. Anda bisa melakukan penarikan dari produk bank syariah ini dengan menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan hingga internet banking. Akad dalam tabungan syariah adalah akad kewajiban, yang artinya tabungan Anda tidak dapat mendapat keuntungan. Dengan kata lain, uang yang disimpan tidak akan mendapatkan bunga layaknya tabungan konvensional. Namun pihak bank dapat memberikan hadiah atau bonus sebagai penggantinya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ina selaku materi pertama yang sudah menjelaskan tentang produk bank syariah. Lanjut, ada komponen kedua dari produk bank syariah, yaitu deposit syariah yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu Dalam lagi. Silahkan Dalam. Yang kedua dari produk bank syariah ada deposito syariah. Produk bank syariah berikutnya adalah deposito syariah yang merupakan simpanan berjangka. Deposito syariah dikelola oleh pihak bank menggunakan akad mudabarah. Sorry, ulang lagi. Langsung aja saya baca ya. Yang kedua ada deposito syariah. Produk bank syariah berikutnya adalah Selanjutnya produk bank syariah adalah deposito syariah yang merupakan simpanan berjangka. Deposito syariah dikelola oleh pihak bank menggunakan akad mudabarah. Deposito syariah dapat diajukan oleh nasabah, perorangan maupun perusahaan yang bisa ditarik setelah waktu simpanan berakhir atau telah memasuki jatuh tempo. Jatuh tempo bisa dalam jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan hingga 24 bulan. Dikarenakan produk bank syariah ini menggunakan akad mudabarah
maka keuntungan yang Anda dapatkan berupa nisbah atau bagi hasil. Misalnya dengan persentase 60% untuk nasabah dan 40% untuk pihak bank. Baik, kami ucapkan baik saya ucapkan terima kasih pada pemateri kedua yang sudah menjelaskan komponen dari produk bank syariah yaitu Musik Syariah. Lanjut ke bagian ketiga dari produk bank syariah yaitu ada Gadai Syariah yang akan dijelaskan oleh pemateri ketiga Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Gadai Syariah itu merupakan produk pinjaman tunai yang menggunakan akad rahman atau ijarah. Anda sebagai nasabah diwajibkan untuk menyerahkan barang jaminan sebagai syarat akad. Terus yang kedua itu ada ketentuan yang harus Anda patuhi saat ingin mengajukan produk bank syariah ini. Apabila tidak sanggup melunasi cicilan, barang yang Anda serahkan kepada pihak perbankan akan dijual untuk menutupi sisa cicilan. Jika ternyata harga jual barang yang melebihi cicilan, maka pihak bank akan mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. Dalam Gadai Syariah, Anda akan dikenakan biaya pemeliharaan barang. Hal ini disesuaikan dengan pandangan Islam yang menganggap barang gadai tetap milik nasabah, sehingga biaya pemeliharaan secara otomatis akan menjadi tanggungan Anda. Sekian dari saya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad yang sudah menjelaskan tentang Gadai Syariah. Lanjut, yaitu ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, kesimpulan dari materi yang kita bawakan ini adalah perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang berlandaskan pada Al-Quran, hadis, dan peraturan hukum seperti UU Perbankan Syariah serta Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu DSN atau MUI. Sistem ini menekankan keadilan, transparansi, serta larangan riba, gharar, atau ketidakpastian dan maisir atau bisa disebut juga spekulasi. Dalam praktiknya, perbankan syariah menggunakan berbagai akad muamalah seperti mudharabah atau bisa disebut juga bagi hasil atau lalu masyarakat atau bisa disebut juga sumber masyarakat tidak penting masyarakat. Baik, saya ucapkan terima kasih oleh materi ketiga itu Pak Ahmad yang sudah menjelaskan tentang pegadaian syariah. Lanjut yaitu kesimpulan pada presentasi kita pada sore hari ini yaitu perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang berlandaskan pada Al-Quran, hadis, dan peraturan hukum seperti UU Perbankan Syariah serta Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN atau MUI. Sistem ini menekankan keadilan, transparansi serta larangan riba, gharar, ketidakpastian dan maisir atau spekulasi. Dalam praktiknya, perbankan syariah menggunakan berbagai akad. Yang pertama itu ada muamalah seperti mudharabah atau bisa disebut juga bagi hasil, lalu ada musyarakah atau bisa disebut juga kerjasama, lalu ada muharabah atau bisa disebut juga jual beli, lalu ada ijarah bisa disebut juga sewa, dan yang terakhir ada wadiah atau bisa disebut juga titipan yang menjadi dasar dalam setiap transaksi. Lalu perbankan syariah pun dirancang sesuai prinsip-prinsip tersebut meliputi produk penghimpunan dana atau tabungan dan deposito syariah, pembiayaan atau kredit berbasis akad, serta jasa layanan perbankan lain yang hal-hal dan etis. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai sistem ekonomi yang mendukung keadilan sosial, keseimbangan dan keberkahan dalam aktivitas keuangan masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selaku semua anggota ingin mengucapkan